Jalan Gajah Mada 84-86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Yes. Senang banget saya Indi bisa kembali hadir menjumpai Anda di kesempatan siang hari ini. Sebenarnya udah dari tadi temenin Good News Family semua ya. Di Saturasi Sabtu Ragam Informasi. Dan ini adalah Sabtu yang kedua. Biasanya bareng dengan beliau ini Sabtu pertama. Tapi karena ada apa halangan hadir lagi. Ada hal yang lebih urgent gitu soalnya. Bersyukur kita masih punya waktu soalnya. Masih di apa namanya? Masih ada kesempatan buat beliau juga hadir di sini. Ada Ibu Rini Kartika Udiono sudah terhubung melalui aplikasi Zoom sama sapa dulu. Bu Rini apa kabar? Halo, Miss, baik. Baik, apa kabar Mbak Indi? puji Tuhan, kemeringet. Nggak usah cerita deh ya. Iya, iya. Keringetan kalau tentang apa namanya teknik gitu tuh selalu bikin keringetan deg-degan kayak gitu ya. Mungkin karena wanita atau karena saya memang nggak bisa. Udah forget it. Yang pasti ya Tuhan berikan kelancaran aja sampai dengan berakhirnya kebersamaan kita. Kalau bisa sampai malam aja deh ya, karena ada teman-teman Iya. juga nanti di malam hari juga bertugas. Bu Rini lagi di mana ini? Sekarang saya lagi ada di Jakarta. Ini dia spesialnya beliau ya. Dimanapun ada Labuan Bajo tetap saya culik. Uji sama lagi ya. Di Jakarta udah deg-degan aja nih. Jakarta duh. Nih ya. Sampai saya tembak langsung dan ini nggak pakai pengumuman di feed nggak apa-apa ya. Yang Oh, penting nggak hari masalah. ini Mm-mm. Good News Family juga tuh. Yang penting pokoknya hari ini ada aja Buri nanti bakal berbagi. Iya. Desember Bu. Nah, Iya. welcome Desember itu Bu Rini apa sih biasanya kalau Desember ngerasainnya apa? Ada rasa-rasa apa sih? Eh, Desember itu sebenarnya bulan buat saya itu merasa gimana ya? Merasa campur aduk. Ada senengnya, ada sedihnya, ada gimana ya? Karena biasanya itu kalau bulan Desember itu kalau teman itu kan sudah punya acara sendiri-sendiri kan, Betul. sibuk dengan kegiatannya. Kemudian banyak teman yang kalau bulan Desember itu sudah punya acara sendiri, ya. Ya, Jadi susah kalau pekerjaan kayaknya tuh Desember itu masa kerjanya itu nggak bisa full gitu. sementara kerjanya tetap full ya. Ya, terus eh, Bahkan lebih seneng. lebih banyak ya, Bu. Enggak sih atau lebih sedikit? Iya, tergantung. Kalau saya kayak bulan ini nanti rencana sih mau retreat, writing retreat ya, menyelesaikan disertasi. Jadi ada target Hmm. sih, ada target mau menyelesaikan. Jadinya ya Desember ini kita rencana nggak kemana-mana, di Mhm. rumah menyelesaikan pekerjaan. Oke. Tapi di setiap Desember itu yang dirasain apa? Antara sedih bukan sedih sih sebenarnya antara apa sih? Apa ya? Saya tuh Ya, biasanya menyambut itu Desember bulan, dengan apa? makanya bulan istimewa kan. Ini bulan Natal Istimewa. ya. Betul. Heeh. Natal itu kan banyak sekali identik dengan kasih ya, kasih yang dibagikan, Ya, identik betul. dengan kelahiran mengingatkan kebaikan Tuhan. Hmm. Jadi identik dengan banyak banyak hal. Tapi Mhm. yang jelas buat saya pernak-pernik Natal sih enggak terlalu ya buat saya karena Mhm. lihat pengen beli gitu cuma dipikir-pikir nanti nyimpennya apa semua ribet akhirnya juga enggak. Jadi Di rumah nggak ada live tree apa gitu ya, Bu? nggak ada. Nah, saya juga. Nggak ada Iya, saya juga nggak sih. maknanya. Mm. Substansinya aja, substansinya. Substansinya ya, betul. Iya. Oke, ya Ini, Desember. Apa Bu ini mau berbagi apa nih di Desember ini? ya, ini karena kita ini kan barusan selesai nonton The Journey of Chris, The Journey to Bethlehem, Bethlehem, Bethlehem. Bethlehem ya. Jadi Belum lihat nih Bu, perjalanan, kayaknya pernah lihat, udah dilihat beberapa teman post, tapi saya ya. belum sempet. Kemudian selama nonton kan saya nonton sama apa sama suami. Ya, Kemudian banyak pertanyaan yang muncul, saya nanya ya, sama dia gitu. Jadi ya, terus saya ngomong wah saya udah dapat bahan untuk cerita nih. asik. Ya, Jadi nah silakan Bu. eh, ini ceritanya ini kan kalau kita lihat dari perspektif yang berbeda ya kali ini mungkin saya pengen ngomong soal tiga orang Majus. Mhm.
Tiga orang Majus, saya nanya dari mana? Mereka tuh dari Persia. Mhm. Persia zaman itu mereka ini adalah raja, punya kedudukan, punya kekayaan, ya, punya apa status sosial yang tinggi. Mereka orang bijaksana, mereka ngerti apa istilahnya mereka punya kebijaksanaan lah. Mereka orang pintar lah, orang Punya orang masa juga ya. ya Mhm. punya kuasa. Masa. Kemudian sepanjang hidup mereka, mereka tuh percaya dengan yang namanya eh, mereka mencari bintang gitu ya. Mhm. Ya. Raja akan lahir anak raja. Saya kira sepanjang hidup mereka mereka apa ya habiskan untuk mencari informasi itu. Kemudian mereka dari Persia naiknya nggak naik pesawat, nggak naik mobil, naiknya onta Ya. 3.000 kilometer. Ya, informasi dari suami saya 3.000 kilometer, Mhm. dan itu butuh waktu kurang lebih dijalani 3 bulan. Mhm. Saya kira yang pertama kali itu adalah motivasi. Mhm. Jadi eh, kebetulan pagi ini tadi saya juga habis ikut kelas Beyond Sukses ya tentang Mhm. pengembangan diri. Ya. Setiap orang itu bertambah usia, iya, itu tidak bisa dihindari. Tetapi pertumbuhan itu tergantung kita. Mhm. Tambah usia iya, tapi tambah dewasa atau tidak kan tergantung kita. Betul. Jadi saya kira yang pertama kali adalah motivasi. Mhm. Saya tadi cukup apa saat nonton film ini saya ter tersentuh ya. Saya lihat motivasi dari orang Majus ini luar biasa. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu, kita melakukan sesuatu, kalau kita tidak punya motivasi yang kuat, saya kira juga tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Iya. Betul. Prinsip pengembangan diri yang dibagikan di kelas Beyond Sukses adalah prinsip Pareto 80-20, di mana Mhm. waktu kita harus 80% digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan 20% to-do list kita yang di atas. Saya Mhm. eh, jadi ngomong motivasi ya, motivasi. Mhm. Kalau kita ngomong motivasi mengembangkan diri misalnya, Ya. itu juga saya kira itu juga sebuah motivasi yang perlu kita miliki. Karena saya setelah pikir-pikir, saya itu lebih banyak 80-20 itu 80 malah mengerjakan pekerjaan orang lain daripada pekerjaan saya sendiri. Saya kalau saya cuma berpikir ya, kalau saya jadi orang Majus, apakah saya tetap punya eh, konsistensi, kemudian punya persistensi seperti mereka. Kemudian itu yang pertama, motivasi itu harus benar. Kalau motivasinya salah ya kita pasti tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Yang Mhm. kedua, yang saya lihat ini adalah masih motivasi ya. Motivasi itu bisa menggerakkan seseorang untuk melakukan hal yang kayaknya tidak mungkin dilakukan. Mhm. Ya. Yaitu tadi perjalanan panjang, Misalnya apa Bu yang perjalanan yang tidak mungkin sulit, dilakukan? ya, ya. Itu Jadi tadi kalau ya. kita mau menghadapi masalah, kita mau menyelesaikan masalah kita, kalau kita tidak punya motivasi untuk mencapai, jadi istilahnya itu kita ini punya goal, kita punya visi, masalah itu boleh lewat, tapi yang kita lihat itu bukan masalahnya, tapi yang kita lihat adalah visi Hmm. yang paling ujung ini. Ya. Itu seperti motivasi yang menggerakkan kita sedemikian rupa sehingga. Ya. Nah, ini pertanyaan juga balik ke saya lagi, apakah saya punya motivasi seperti itu gitu? Ternyata Ya. belum. Jadi ini juga sama-sama refleksi buat saya di Natal tahun 2023 ini bahwa saya harus memiliki motivasi yang benar yang di depan. Mhm. Eh, Beberapa hari yang lalu saya tuh nonton Reels atau TikTok saya lupa ya karena kan ganti-ganti gitu ya. Ya. Em, ini ada satu postingan itu mengenai WhatsApp. WhatsApp tuh punya satu fitur itu kita bisa ngepin 3 percakapan. Mhm. Hanya 3. Sebenarnya itu ada artinya. Artinya kenapa? Artinya apa? Karena pada saat kita mau ngepin orang yang keempat itu sudah nggak bisa. Apalagi orang yang kelima dan yang seterusnya.
Artinya adalah sebenarnya WhatsApp itu memberi pelajaran kepada kita bahwa kita hanya bisa memprioritaskan 3 percakapan. Artinya 3 prioritas dalam hidup kita. Iya. Misalnya 1 keluarga, ya, 1 pekerjaan, 1 komunitas gereja misalnya. Mm. Kadang-kadang saya merasa 3 ini kurang gitu. Pengennya dipin semua, nggak bisa. Nah, Iya. di akhir postingan ini dia mengatakan bahwa kalau semua dianggap penting, artinya tidak ada yang penting. Iya. Kenapa? Betul. Karena kalau kita menganggap semua penting ya sampai 10-15, akhirnya tidak dikerjakan semua. Oh, Iya. saya pikir-pikir benar juga ya. Jadi memang Iya. eh, apa harus belajar benar-benar mencari prioritas yang memotivasi kita, yang menjadi tujuan kita apa di dalam kita melakukan semua pekerjaan. Terus saya jadi tersadar loh, iya ya. Pengennya saya itu semua saya anggap penting. Ternyata nggak bisa. Dan akhirnya pada saat saya tidak mempunyai prioritas, saya menjalankan prioritas orang lain. Iya. Akhirnya malah saya menjalankan pekerjaan orang lain, bukan orang lain yang bukan saya yang mengerjakan pekerjaan saya sendiri. Jadi itu refleksi juga di tahun 2023 ini, di penghujung tahun ini, bahwa tahun depan pasti harus lebih baik. Nah, yang kedua refleksi dari orang Majus ini ya, 3 orang Majus. Mereka tuh datang membawa hadiah yang terbaik karena dia itu kan raja ya. Iya. Pada saat kita nonton, kita ngobrol gitu ya, saya sama suami saya, terus dia ngomong gini, raja ini, Majus ini kecewa nggak ya? Karena ngomong raja, anak Allah, raja di atas segala raja yang akan lahir. Orang kalau mikir raja itu kan pasti kan sederajat dengan dia. Sama lah, punya masa, punya rakyat, punya kekuasaan, punya kekayaan, kemewahan semua. Tapi ternyata setelah dicari sejauh 3.000 kilometer, ditempuh dengan badai, pasti panas, hujan, angin, dan semuanya, ternyata ditemukan anak raja itu lahirnya di kandang domba. Terus Iya. saya nanya gitu, eh, tiba-tiba saya nanya, kenapa ya Tuhan Yesus lahirnya di kandang domba? Tiba-tiba pertanyaan itu muncul, padahal ya mungkin ya sudah pernah mempertanyakan, tapi Iya. itu Mm-mm. eh, kan film Dalam ini kan dimensi yang sangat, berbeda ya, Bu. ya, dengan dimensi yang berbeda. Film ini kan sangat visual ya. Terus Mm-mm. suami saya ngomong ya Tuhan Yesus lahir kan harus lebih rendah dari siapapun. Mm-mm. Tapi dia raja loh. Jadi saya mikir ya saya bisa nggak ya jadi orang yang mulia, tapi secara manusia itu saya paling lebih rendah daripada siapapun. Siapkah saya menjadi seperti Tuhan Yesus? Sepertinya susah ya. Mm. Kalau kita mau to be like Jesus, mau jadi orang mulia, mau dihormati, kita tidak seperti orang yang lain. Punya kekayaan, punya titel, punya apa, dan lain sebagainya. Tetapi justru malah paling rendah di antara segalanya. Tetapi kita ini adalah anak raja. Mm. Kemudian di dalam visual film ini juga disebutkan bahwa diceritakan bagaimana menderitanya perjuangan Maria dan Yusuf waktu mencari sering dengar gitu ya, tapi kan ini kan visual ya, benar-benar visual gitu. Sampai aku ngomong sama suami saya, kenapa ya kok Tuhan nggak mempermudah semuanya, kok kayaknya kok susah banget gitu loh, semua nggak dianggap mudah ya, dikejar-kejar ya, ada deg-degannya, ada ketakutannya. Yusuf apalagi. Ternyata ya, dan saya tadi ya waktu nonton film ini saya ya refleksi bahwa eh, Tuhan Yesus diutus Bapa untuk menyelamatkan manusia melalui satu jalan yang tidak mudah. Itulah Tuhan sudah menjalani semua masalah yang dialami oleh manusia. Semua tidak dipermudah. Artinya Mm. pada saat kita jadi anak Tuhan, kita jadi anak, Ya. kita mengaku jadi anak Tuhan, kita Kristen, jangan selalu minta segala sesuatu dipermudah.
Karena kemudahan, hal yang hal yang gampang didapatkan itu tidak bisa diapresiasi dengan benar, dengan baik juga. Hmm. Jadi jangan minta kemudahan. Sesuatu yang mudah didapat itu ya pasti easy to get ya easy to go. Iya, Kalau sesuatu yang kita perjuangkan dengan benar-benar, kita rasanya bisa lebih menghargai. iya, Nah, saya lihat ini juga eh, ternyata belajar dari orang Majus ya. Saya kira ini ada juga satu kerendahan hati juga, mhm, bahwa pada saat dia mengetahui bahwa anak raja yang lahir yang dicari sepanjang hidup mereka, yang mereka kemudian tempuh dalam waktu eh, lama dengan jalan yang tidak mudah, ternyata lahirnya di kandang domba, mereka tetap nyembah loh. iya, keren. Mereka tetap memutuskan menyembah Iya, dan itu tetap memberi. Mereka iya, tetap memberi. Nah, ini pertanyaannya menarik. Kenapa kok orang Majusi kok pengen ke sana? Ya mungkin dia ada agenda ya. Agendanya apakah terjadi pertukaran kah? Karena ini kan dianggap sama-sama raja gitu ya. Ternyata saya justru lihat memberi. Orang Majus itu memberi. Ada satu pemberian yang diberikan dan pemberian itu yang terbaik. iya, Nah, refleksi tahun 2023 di Natal ini adalah apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Entah waktu kita, kesehatan kita, segalanya lah. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Kemudian refleksi yang berikutnya adalah tentang orang Majus ini adalah eh, waktu dia memberikan pemberian ini kepada Yusuf dan Maria ya, emas, mur, dan kemenyan. mhm, Ini ternyata menjadi model eh, buat kalau suami saya ngomong ini modelnya buat Yusuf sama Maria untuk lari ke Mesir. Kalau nggak ada itu mereka mungkin nggak bisa sampai ke Mesir supaya mhm, Tuhan Yesus selamat. Artinya saya belajar di sini adalah bahwa Tuhan tuh akan menggerakkan orang lain, akan menggunakan orang lain untuk membantu kita. Jadi percayalah. Jadi saya melihat ada satu pengharapan ya. Masalah kita ini kayaknya susah ya. Yang kita lalui mungkin tidak mudah. Tapi iya, percayalah, Tuhan itu punya cara, banyak cara untuk menolong kita yang tidak pernah kita pikirkan. iya, Tuhan mengutus orang Majus ini untuk datang jauh-jauh dari Persia ke kandang domba di Bethlehem untuk memberikan persembahan yang terbaik. Saya kira ini persembahan ini juga bermanfaat buat Yusuf, Maria, dan eh, Yesus kecil ini ya, mhm, Yesus bayi yang kemudian melalui mimpinya Yusuf diminta untuk membawa Tuhan Yesus dari Bethlehem lari ke Mesir, jangan balik ke Yudea. mhm. Jadi saya kira ada maksudnya lah. Jadi itu refleksi akhir tahun saya di tahun 2023. Yang pertama, motivasi Mhm. yang bisa menggerakkan kita seluruhnya untuk mencapai satu tujuan yang Tuhan inginkan dengan cara yang benar, Iya, bisa menggerakkan segala sesuatu. Yang kedua adalah kita apakah sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. iya. Yang ketiga adalah suatu pengharapan bahwa Tuhan akan mengirim siapapun dengan cara apapun untuk menolong kita, memenuhi kebutuhan kita, tidak hanya kebutuhan fisik. Itu Mbak Indi. Wow, keren banget. Emang sih apa namanya motivasi. Saya tertarik dengan pertanyaan Brini tadi ya, yang kita bisa nggak ya to be like Jesus gitu kan? Tapi saya menangkapnya justru ini Bu, kalau itu sebuah perintah sudah pernah dilakukan oleh seorang manusia juga sekelas Paulus sih. Paulus kan juga pinter, kaya raya juga ya, dan waduh pokoknya tahu tahu apa kebenaran juga. Kalau baca dari Paulus itu dia tuh nggak pernah yang namanya ngeluh ya Bu.
kalau kita baca Raja Daud, seorang pemazmur yang saya kagumi juga, dikagumi oleh semua pemazmur, eh, Raja Daud pernah loh mempertanyakan Tuhan, meskipun finalnya pasti selalu percaya. Tapi kalau membaca dari kalimat-kalimatnya Paulus tuh dia nggak pernah, karena dia tuh kayak yang invite banget ya kehidupannya. Dia tuh Hmm. dalam setiap kata-katanya hanya mengingatkan ini perintah-perintah. Yang saya pegang satu hal ini, Bu, ketika kita menjalani perintah itu bersama dengan Tuhan, kemungkinan besar dimampukan, meskipun memang pasti ada protes ya, kayak Berini tadi bilang, pintar, kaya, dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan segala macam, tapi harus harus ada di posisi rendah, bisa nggak sih gitu ya. Tapi kalau mungkin kalau kita lakukan, saya tidak mau bilang mungkin ya, kalau kita lakukan bersama Tuhan, pasti bisa. Pertanyaan-pertanyaan itu tiba-tiba bisa hilang begitu saja karena oke, gitu. Kita cuman bisa obey gitu ya. Nangisnya, iya nangis, tapi kayaknya nanti berhenti juga. Rasanya memang berat sih pasti ya secara manusia. Tapi saya pikir Paulus bisa. Kita juga kayaknya Paulus-Paulus modern saat ini juga kemungkinan besar pasti bisa. Cie, memotivasi Ya. diri sendiri. Iya, Ya kan, Bu? perlu toh Mbak Indi, perlu Mm-mm. toh memotivasi diri sendiri Mm-mm. itu penting sekali. Mm-mm. Kayak kita Hmm. tuh kadang juga ada capeknya gitu. Tapi ternyata kalau ingat lagi Paulus tuh kayak apa coba gitu kan dia bisa ya. Saya senang banget belajar dari Paulus meskipun saya masih jauh banget ya. Tapi itu emang wow banget ya. Keren banget. Tapi I'm blessed, Bu. Jadi apa namanya? Emang harus motivasi kita itu kadang di satu titik ini kayak sudah bener ini gitu ya, Bu ya. Tapi kadang kita dipicu kayak Bu ini juga mau nanyakan ke diri sendiri juga ya, Ya. refleksinya ke diri sendiri. Sudah bener belum ya? Padahal kalau kita lihat orang lain lihat tuh kayaknya bener-bener aja nggak pernah ada yang salah. Which is kalau ada yang sekian persen kecil gitu ya melihat salah itu kemungkinan juga bisa jadi hatinya yang sedang salah menilai. Jadi Kalau kita kayaknya ingat apa? lagunya siapa ya? Lagunya Ruth Sahanaya ya? Mm, Aku, apa Sari Simoren kali ya? yang apa? Selidiki aku, Iya, lihat hatiku, yes, apakah ku ya, sungguh mengasihimu, Yesus? keren memang. Ya, Ya, jadi keren. Mm, ya apa namanya, Mbak Indi? eh Motivasi itu kalau ngomong itu gampang-gampang susah ya, karena ya, kadang-kadang kan betul. segala sesuatu itu kan digerakkan oleh sesuatu. Ya, Nah, sesuatunya itu apakah benar atau tidak itu ya menurut saya ya selidiki aku. iya, Motivasi kita betul. benar apa enggak kita sih nggak tahu. Mungkin Mm, menurut kita sudah benar gitu, sudah baik, sudah mm, perfect. Tapi eh, saya mau sharing pagi-pagi ini kan saya juga ini ya bantu di Beyond Sukses untuk jadi fasilitator. Kebetulan mm, kok temanya tentang pertumbuhan, tentang pengembangan diri gitu ya. mm, mm. Eh, Bu, ini berarti jadi ini as a speaker ya? Atau jadi berarti pemberi materi kan? enggak. Saya Enggak. fasilitator. Jadi kan Oh, sudah fasilitator tahu. artinya facilitate aja sih. Mm, 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 mm. Tapi selama baca ini saya udah dapat loh materi, tapi materi ini kembali lagi jadi apa? Jadi refleksi lagi buat saya. Mm, mm. Yaitu tadi ngomong soal eh, pertumbuhan itu. Jadi gini, jangan tujuan itu yang menjadi akhir. Betul. Misalnya gini, kalau saya lulus itu kan gelarnya ya, gelarnya, pekerjaan itu gajinya lah, jabatan, karir dan lain Ya, sebagainya. Kalau sudah tercapai, kita nggak akan mengembangkan diri lagi gitu. ya. Tapi saya jadi ingat analoginya itu kalau kita beli mie goreng, suka nih dapat acar, acarnya enak kan kita bilang, oh acarnya enak, boleh nggak beli acarnya aja gitu 2 kilo kan nggak boleh. Kalau mau dapat acar kita harus beli mie. Jadi intinya itu adalah ya kalau kita mau mengembangkan diri, acknowledgement dari orang, kemudian gaji, karir, Mm, semua itu bonus. Itu sebenarnya bonus. Jadi jangan jadikan akhir gitu. Justru
yang mengembangkan apa pengembangan diri ini adalah satu jadi tujuan kita. Dan tujuan dari mengembangkan diri adalah untuk orang lain, Mhm. jangan untuk diri sendiri. Jadi Ya, ya ngepas ya apa refleksi Natal dari tiga orang majus ini ngepas banget dengan isian Beyond Sukses pagi ini gitu tentang pengembangan diri dan dengan apa dengan motivasi mengembangkan diri itu harus diagendakan, mhm. harus direncanakan. Jadi jangan hanya jadi wacana, tidak terlaksana. Jadi harus terlaksana. Nah, harus diagendakan. Artinya harus disengaja. Jadi Iya pertumbuhan disengaja. itu ya harus disengaja. Mhm. Terus setiap orang itu butuh pertumbuhan. Betul. Saya kira semua butuh bertumbuh karena kan aneh ya. Kita makan, kita minum vitamin, makan buah, makan nasi, lima sehat, empat sehat, lima sempurna. Tubuhnya gede tapi otaknya anak kecil kan aneh gitu. Jadi ya kalau kita mau bertumbuh ya tubuh jiwa dan roh kita nih harus bertumbuh. Ya. Tubuh kita sudah dapat makanan yang cukup. Nah, sekarang tinggal bagaimana jiwa kita dan bagaimana dengan roh kita supaya pertumbuhan itu balance. Betul, betul. Mungkin yang harus diperhatikan juga kesehatannya, Bu ya. Cek dulu kesehatan ya. Ya, kalau kita mau makan sehat kayak apa, ternyata kesehatannya terganggu. First itu kayak nggak nutrisi karena dimakan oleh satu virus atau bakteri yang mungkin memang banyak sekali gitu kali ya. Ya mungkin memang harus di kesehatan itu penting banget kesehatan mental sekarang ini jadi isu ya, isu yang apa namanya Lagi terakhir sih viral ya. lagi Ya, viral. Meskipun sudah agak-agak reda, tapi kayaknya enggak juga sih, Bu ya. Banyak kok ya. anak-anak yang saat ini, aduh memprihatinkan di Semarang itu Wah, paling tinggi juga apa namanya kasusnya dengan rasio tahun yang sama, apa namanya bulan yang sama, masa yang sama tuh naiknya tinggi di Semarang. Aduh, itu sedih kalau lihat kayak gitu. Kok bisa sih, kok bisa, tapi nggak bisa dipertanyakan karena memang mereka melakukannya dengan bahagia katanya. ya. Jadi apa ya? Emang mesti kesehatan spirit ya Bu, kesehatan spirit, Iya. kesehatan mental dan fisik itu Nah, diperiksa pertanyaan kembali saya nih, Mbak bertumbuh. Indi, ngomong Yes, kesehatan nih ya. Menurut Mbak ya. Indi, mana yang harus duluan nih? Kita diskusi nih ya. Yes, siap. Tubuh yang Spirit. sehat dulu atau spirit dulu yang sehat? Kalau saya secara pribadi, spirit ya Bu. Spirit itu bisa nyebrang. Spirit yang sehat itu bisa menyeberang ke mental, terutama. Kemudian mental pasti ke fisik. Karena Iya. saya ingat banget ketika stres, sakit. Tapi dikatain teman, kamu stres kali. Enggak gitu. Langsung nolak. Tapi setelah sekian lama, misal lewat 2 bulan baru, kayaknya beneran stres gitu. Tapi ketika dibilang orang, stres kali Mbak Yu gitu kan. Enggak gitu, Iya. kayak nolak. Tapi nolak banget. Tapi ternyata confirm. Hey, bener loh. Iya Ya. juga nih Karena gitu. karena kalau lihat pepatah itu kan mens sana in corpore sano, Ya. di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi saya setuju dan sepakat dengan Mbak Indi. Mm-mm. Kayaknya harus diawali dengan roh yang sehat ya. Yes, Karena roh. roh Mm. yang sehat itu akan menimbulkan akan membuat jiwa sehat ya. Iya. Dan jiwa yang sehat itu akan membuat kita sadar bahwa kita itu perlu tubuh yang sehat. Kan spirit ya Bu, kalau kita Iya. ngomong spirit, spirit bener juga ya. Kenapa rohani dibilang spiritual, tapi bener juga loh. Karena spirit itu yang membangkitkan hati dan juga meskipun agak berat kalau jiwanya itu kayak yang dalam tanda kutip agak lumpuh gitu kan. Kayak saya dibilang stres itu kan di jiwanya yang lagi berat. Saya Kayak spirit, Daud ya. Dia iya, kalau apa Daud kalau betul. lagi down dia mengatakan hai jiwaku. Iya, iya hai jiwaku. Dia juga Dia kayak membangun ya. bilang ke diri sendiri itu penting banget deh. Hai jiwaku kayak bless the Lord oh my soul itu kan sama aja ayo. Ayo memuji Tuhan jiwaku. Itu gampang nggak? Nggak gampang kalau lagi drop, lagi KO jiwanya susah. Tetapi puji Tuhannya kalau kita spiritnya ada nih hidup gitu ya.
Sesuatu yang kita ingat itu kan pasti firman ya, Bu. Ya, Kalau kita makan firman banyak, ada yang diingat. Bayangin aja kalau kita kayak dokumentasinya nggak banyak, perbendaharaannya sedikit, yang mau diingat apa kan kayak gitu ya. Mungkin. ya betul Tapi betul karena betul. kita Setuju banyak setuju. dokumen yang ada banyak, ya sudah di down, sudah diuploadin semua. Jadi ketika eh, sedih, kita diingetin, oh iya gitu kan. Oh iyanya aja nunggu jiwanya baik gitu. Ya, karena kalau kita lihat sekarang itu di sosial media itu banyak yang tubuhnya kayaknya sehat tapi jiwanya nggak sehat deh. Banyak Bu, banyak ya, tanpa tanpa eh, tanpa bermaksud judges ya. Kita pun kayak kita lagi ngatain diri sendiri juga ya Bu kalau di sore hari ini kayak gitu ya Gun Somli ya. Jadi emang spirit itu penting, nggak bisa diabaikan ya. Spirit atau orang dibilang firman itu benih gitu kan. Benih itu kerennya itu sih Bu. Berbagi ya, benih itu sifatnya adalah bertumbuh, yang memang dibutuhkan ya tanah yang baiknya itu. Tapi sifat dari benih itu kan bertumbuh, mau taruh di mana pasti dia bertumbuh. Kalau enggak pasti ya enggak beres tanahnya gitu ya. Ya. Nah, menarik Kadang nih begitu ngomong kan. soal Yes. pertumbuhan ini. Tadi Mm-mm. Mbak Indi Ya, kan Bu. sudah nyebutin soal benih. Benih kalau Yes. mau bertumbuh dia harus mati dulu, hancur Iya, dulu, betul. Mm-mm. Bener. busuk Yes. dulu gitu ya. Mm-mm. Mati, beneran mati. Mm-mm. Ah, saya tiba-tiba inget nih postingan seseorang tentang mangga busuk. Mm-mm. Seringkali orang itu kalau dikasih mangga nggak mau yang mangga busuk kan. Tapi Ya. mangga busuk itu bisa dipakai untuk makan bebek, kalau nggak salah ya, makan bebek atau ayam gitu. Kemudian bisa dipakai untuk banyak hal. Mm-mm. Artinya adalah mungkin kita ini di masyarakat atau orang lain mengatakan kita ini orang yang tidak berharga, nggak punya kelebihan dan lain sebagainya. Tapi kita ini perlu menemukan versi terbaik kita. Ya. Mungkin kita ini ada di komunitas yang salah. Mm. Jadi kalau kita mau bertumbuh, itu bukan kita bukannya tidak bisa bertumbuh, tetapi kita harus menemukan komunitas yang terbaik untuk Mm. menjadi versi terbaik kita. Iya, Itu. iya, betul, betul. Keren. Ada ungkapan yang lebih menohok, Bu. Em, Tetaplah hidup meskipun kamu tidak bermanfaat. Ya, semua orang pasti ada manfaatnya lah. Iya. Tapi itu itu Oh kayak iya yang, iya iya oh iya, iya aduh, iya ya, meskipun tidak bermanfaat loh. Loh, kan kita mempertanyakan ngapain aku hidup, tapi ada yang bisa begitu. Meskipun kamu tidak bermanfaat itu kan pandangan orang lain ya. Tapi kalau kita approve itu kan bahaya. iya Kita harus iya menghargai diri kita sendiri ya, Bu. Harus betul betul. tahu mengenali diri kita, siapa kita. Jadi kayak punya healthy self image itu penting juga. Kalau kita approve sama orang lain, kamu tidak berharga, nggak pantas hidup. Ya sudah, kita akan mengakhiri kan. Tapi coba kita bilang kamu berharga. Waduh, buat siapa? Setidaknya buat diri sendiri. Gitu. Pasti kita akan semangat. Ini menarik sih, Bu. Jadi emang again harus melatih kepekaan ya Bu, ketika apa tadi sempat motivasi segala macam tuh, mungkin kalau kita terus ada hubungan dengan Tuhan, kepekaan kita juga terlatih jadi ngerti, oh iya gitu. Sebenarnya mungkin begitu. Sering sih Bu ya, kadang juga seperti yang saya bilang, ketika ada sensitivitasnya jadi meningkat, melakukan ini terus ditanyain, kamu ngapain? Iya ya, kayak dapat teguran, kamu ngapain, iya, wah, terus nangis, padahal nggak ada yang ngerti, tapi saya Iya tahu gitu kan, iya. hatiku tahu gitu, Nah, kamu ngapain, iya, terus mewek gitu kan. Bersyukur banget sih, orang bilang cengeng ya, tapi ada yang bilang karena hatinya lembut, gampang hancur gitu. Itu penghiburan juga sih, padahal saya sebut diri sendiri cengeng gitu ya. Jadi sama. sensitivitasnya mesti terlatih, tapi pasti terlatih sih Bu ketika membangun hubungan dengan Tuhan. Emang Tuhan tuh selalu menyentuh titik-titik peka kita ya, hati yang cuman kecil, nggak terlihat, tetapi dia tuh kayak caring gitu ya, perhatian banget. Hmm, Kamu ngapain?
Ah, sang belajar ya. Enggak, nggak ngaku maksudnya. Sendirian juga nggak ngaku. Kayak gitu sih, tapi seru Bu kalau buat apa ya dibagikan gitu ya. Asik ya. Mbak Indi sendiri gimana nih Mbak Indi? Desember ini, Desember nah refleksi untuk sama Desember sih Bu. Natal 2023. Desember susah kalau apa namanya ada behind the scene-nya kalau nggak masang nggak masang pohon Natal ya. Dulu tuh paling heboh kan almarhum ibu ya. Wah kalau tanggal 1 tuh berisik gitu ya. Tapi karena saya nggak mau mengingat itu, jadi saya hilangin semua bentuk pohon Natal. Sampai sekarang nggak pernah ada pohon Natal, itu satu. Jadi emang antara pasti selalu ada antara senang dan sedih. Senang karena kita Christmas ya kayak yang Ya, tiba-tiba hatinya tuh bahagia banget. Nggak tahu kenapa suasananya beda ya, memang suasananya spesial beda. ya. Iya bener. Ngerti sih setiap hari Tuhan bareng gitu. Tapi kayak yang ada ada kesempatan yang lebih banyak untuk kita berbagi. This is Christmas gitu loh ya. Mungkin seperti itu. Sedihnya kadang ya, ih kok aku cuma gini-gini aja ya gitu. Kadang begitu. Kok nggak ada lari, nggak kayak lari di tempat. Kadang menuduh diri sendiri seperti itu. Cuman memang harus belajar sih takaran apa yang saya pakai untuk mengukur diri saya. Mungkin seperti itu. Supaya saya tidak Ya itu. mm-mm, tidak ngilai diri sendiri, tidak judge diri sendiri bahwa apa ya, tidak berupaya, tidak effort gitu kan. Mungkin seperti itu. Kalau Desember ini kan karena deket sama akhir tahun ya, jadi yang Iya, membuat sedih itu ternyata at the end of the day sadar bahwa ternyata tahunnya banyak yang nambah. jadi tahunnya nambah targetnya ternyata Heeh. banyak yang tidak tercapai, yaitu tadi 80% bukan digunakan untuk Betul. mengerjakan 20% yang penting itu, tapi 80% mengerjakan 20%-nya orang lain, kepentingan Iya, orang lain. betul. Iya. Saya kadang, kadang saya juga bertanya sama diri, aku tuh lagi ngapain toh? Gitu, kadang gitu. Kok rasanya ada banyak hal nggak penting ya saya lakukan ya. Saya bilang sering begitu tanpa nggak pernah cerita ke orang lain sih sama Bu Rini barusan ini. Kok kayaknya banyak hal yang nggak penting. Kalau gitu terus sediem gitu kan. Ada hal penting yang selalu kamu lakukan. Wah, itu tuh pu- kayak sekali lagi penghiburan dalam hati. Oke, terima kasih. Sama malu-malu. Tapi itu kayaknya sedikit aja waktunya. Enggak, kayak a whole day tuh kamu udah banyak loh berhubungan. Kayak Tuhan sih kayak gitu. Kamu banyak sepanjang hari tuh, kamu tuh selalu ngobrol gitu. Oh iya, ya udah gitu. Rasanya tuh udah seneng. Kayak ada yang, kamu udah ngobrol kok. Itu kadang kadang penghiburannya gitu. Ah, udah jadi mewek toh, cengeng. Bu Reni yang pengen saya tanyakan ketika Desember itu yang kepikiran apa sih? Apakah nanti siapin apa namanya? Apa tuh kalau tahun baru tuh kita ketemu dengan apa namanya? eh Eh, Resolusi. Ya, oh resolusi, ya atau ya ya biasanya kalau Desember itu yang kepikiran apa? ya Yang kayak Bu Reni tadi bilang kok kayaknya banyak yang belum kecapai itu saya Bu. iya. Kalau Itu menurut diri sendiri, makanya kan nulis lagi kan. iya, Karena iya. itu Desember itu saatnya nulis lagi prioritas yang tahun lalu, dan itu terjadi again and again gitu. Heeh. Tapi kayaknya tahun ini masih, ya itu tadi, banyak teman yang ngomong, Budi nih belajar untuk mengatakan tidak, belajar nolak, ya ya kayaknya ini harus dilakukan. Kayaknya itu resolusi yang terbesar ya. Berat. Terberat juga deh kayaknya Bu Reni tuh emang baik banget sih orangnya gitu ya. Seneng kalau saya ngobrol sama beliau ini banyak yang apa ya ngobrol dengan beliau di secara personal gini ataupun di institusi saya itu cuma bisa in Japanese is domblong. Kayak semuanya tuh based on catatan gitu. Artinya catatan yang berjalan gitu ya. Oh ini di sini di sini. Saya tuh emang ya. Saya tuh kadang seneng gitu ya Pak belajar kayak gitu juga pengen pengen karena saya kan penyiar kan suka baca nih Bu baca tapi nggak ngomong di luar kepala tapi membaca kalau saya seneng apa namanya kalau saya lihat ya mungkin Bu Rini memang harus belajar menolak nggak tahu deh Iya, bisa apa
Iya, betul. Makanya itu kayaknya jadi salah satu prioritas. Dan yang terutama mungkin ini ya, soal prioritas. Saya mau Hmm, belajar untuk prioritas. Ternyata maksimum itu dalam hidup saya mungkin ya, kita maksimum itu 3 prioritas. Nah, mana yang mau saya prioritaskan? mhm, Kalau keluarga, mhm. saya awalnya mikir gini ya, anak udah yang satu udah kuliah, yang satu udah di Semarang. Wah, nanti bakalan gimana ya jalanin hari-hari cuma sama suami. Nanti jadi bosen nggak ya? Maksudnya nanti jadi jenuh nggak ya? Tapi saya merasakan 6 bulan ini kualitas pertemuan itu saya kira lebih baik ya. Jadi ini saya kira ini akan menjadi prioritas di tahun yang berikutnya lagi. Haleluya. Karena Mhm. kayaknya kan nggak mungkin saya kan menjalani pernikahan itu kan cuman untuk beberapa tahun, maunya kan untuk Ya, selamanya. yes, Dan itu kan perlu diusahakan. betul. Ya, Jadi pertumbuhan pernikahan pun juga harus diusahakan, harus diprioritaskan dan harus disengaja gitu. Jangan ya, ngalir gitu. ada treatmentnya ya, Bu. Mm-mm. Ada apa orang bilang perlakuan-perlakuan kayak Ya, pemeliharaan tanaman ya, itu kan ya. diapain, diapain, mau nggak mau mesti ada effortnya, ada Mm. diusahakan. Mungkin yang kami lakukan 6 bulan ini Ya. banyak ngobrol. Mm-mm. Jadi ngobrol sebelum tidur itu membuat apa ya? Jadi oh ya sampai aku ngomong aku lama-lama jadi kayak kamu ya, Pomah, Pomah tuh kayak Doro, kayak burung dia. Jadi saya kan sukanya Ya, ya. ketemu orang ini. Jadi sekarang ketemu orang kalau kelamaan juga capek juga gitu, exhaust. Mm-mm. Eh, jadi menjalin hubungan. Nah, saya kira dengan anak, dengan itu semua itu juga perlu jangan ngalir gitu, tapi perlu diprogramkan, perlu direncanakan. Betul, betul. Pekerjaan, kuliah, Mm-mm. pelayanan, udah nggak bisa yang lain. Ya. Terus terang saya juga saya mengatakan saya kalau ngomong yang kumpul-kumpul dulu berkali-kali saya ngomong ya kalau when you get something you will do something. Jadi kalau saya mau sekarang nih kalau saya mau prioritasnya ke keluarga, Mhm. pelayanan tari dan pekerjaan saya 3 ini ya. Saya udah nggak bisa yang lain lagi. Ya. Mau kumpul-kumpul arisan, ketemu ini kita once in a while oke, tapi saya harus benar-benar merelakan. Betul. Ya. Bukannya saya nggak butuh bersosialisasi nggak ya, Ya. tapi Setuju. saya harus boleh saya lakukan, tapi maksudnya nggak bisa di prioritas saya. Betul. Memang Ya. saya harus mengakui itu nggak Ya. bisa semuanya. Betul. Mau Setuju sih. pekerjaan yang lain nggak. Jadi saya Mm-mm. hanya akan mengambil 3 prioritas dan 80% waktu saya akan saya habiskan untuk itu. Setuju. Ya. Setuju. Jadi prioritas itu yang akan saling mendukung untuk kegiatan yang dilakukan. Mungkin kayaknya berbeda, tapi sebenarnya mendukung. Saya dengar dari cerita Bu Rini saja sudah saya kagumnya begini. Bu Rini bilang habis nonton Journey to Bethlehem, lalu Ya, ikut ini. Kemudian ternyata ada relate-nya, align gitu. iya, Saya mikir, emang ya segala sesuatu kayak every second dalam hidup kita tuh nggak ada yang sia-sia. iya, Semuanya betul, betul. apalagi kalau kita lakukan dalam tracknya Tuhan. Cuma bisa kagum gitu ya. Meskipun kadang Semua menurut bermakna pikiran ya, ini, benar. kayaknya berjalan ke sananya itu berat loh. Ini gak gampang loh gitu kan. Gak gampang. Tapi ternyata kita nggak, itu tuh align gitu. Cuma abis lihat itu cuman bisa kagum gitu, Tuhan tuh sekeren itu ya. Emang boleh sekeren itu punya Tuhan. Dan Mbak Indi, saya juga Ya. mengapa saya komit mau terus ini ya untuk ngobrol sama Mbak Indi di acara talk show ini karena saya justru dapat banyak belajar juga karena ini kesempatan saya merefleksikan. Jadi apa yang mesti eh, saya bagi ya kita bersama-sama belajar. Jadi saya lebih banyak dapat eh, terpancing gitu, terpancing untuk melakukan refleksi terhadap hidup saya. Puji Terima Tuhan. kasih. Itu sama-sama Bu. Saya tuh seneng ya. Bu Rini juga pribadi yang kesekian yang ngomong kayak gini. Saya tuh kayak gitu tuh cuman pengen bisa nangis. Ternyata ya Tuhan, saya kadang mikir apa ya gitu pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi ternyata diizinkan untuk dari jawaban saya tanyakan kembali, jawaban tanyakan kembali, ternyata
Sama-sama belajar ternyata dari yang tanya dan menjawab. Iya, betul, Ini betul. juga sekali lagi keren sih. Support banget dengan apa yang dia makan. Good news, menyampaikan kabar baik ya. Keren ya Bu. Tuhan itu memang hebat. Jadi kayak yang semuanya. Kalau nggak dipilih prioritasnya nggak bisa kan ya Bu. Kita tahu kayak Betul. udah spend time ngumpul misalnya dengan si A si B. Again Zolia bukan berarti itu nggak penting, bukan. Tapi memang harus prioritas. Kalau semuanya kita anggap penting, ternyata semuanya nggak ada yang penting. Akhirnya, ya, betul. Akhirnya, If everything akhirnya. considered important, nothing's important. Yes, betul. Harus ada yang dipin. Dan itu cuma 3 ternyata. Itu yang Tiga. terpenting ya. Itu kita Setuju. belajar dari WhatsApp ya ternyata. Mau nambah satu lagi. Kenapa? Kita anggap ini penting semua. Nanti malah kita jadi kebanyakan. Iya, saya juga ketularan dari Brunei. Iya, benar juga ya. Kadang kita mikir penting-penting semua, tapi harus prioritas. Oh, betul. Mungkin kita Lama-lama dianggap, kalau semua dianggap penting, nggak ada yang penting malahan. ya, mungkin ketika kita nolak ya, orang akan bilang, ah nggak asik gini. Nggak apa-apa sih, nggak asik kan yang kamu pikir. Tapi ternyata kita melakukan sesuatu yang penting lah gitu ya. Yang penting buat hidup kita. Oke, well. Bri masih ada yang mau disampaikan nggak? Ada yang tersisa gitu nggak sih? Sudah, sudah. Nanti kan Sudah. nanti lagi kan tahun depannya. Iya, betul. Bri oke deh. Berikan pesan semangat, closing statement, Oke. dan of course juga pesan Natal ya buat Good Ya, News sama semua karena kita udah masuk di Desember. ya. Good News Family, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak semua Good News Family untuk yuk kita sama-sama refleksi di tahun 2023 ini. Yang pertama adalah motivasi. Apakah kita mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan? Dan motivasi itu yang akan menggerakkan kita untuk kita bisa mencapai apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam segala hal? Dan yang ketiga adalah kita belajar apakah kita eh, mau memberikan diri kita untuk menjadi versi yang terbaik dalam hidup kita. Jangan lupa bahwa Natal 2023 ini juga memberikan satu pesan pengharapan bahwa apapun masalah kita, apapun yang sedang kita alami, Tuhan punya banyak sekali cara akan Amin. mengirim banyak orang lain yang tidak pernah kita pikirkan untuk menolong kita. Ya, yes. Selamat Natal 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 2024 dengan resolusi yang baru dengan prioritas yang baru dalam hidup kita. Baik. Bu Rini, terima kasih banget buat waktunya ya. Di sela-sela Sama-sama kesibukan Mbak Ina. masih memberikan kesempatan, berikan waktu buat Good News Family untuk berbagi di kesempatan sore ini. Itu tadi Gus ya, kami berharap apa yang kami hadirkan ini Anda mendapatkan setebal yang saya dapatkan ya dari perbincangan singkat dan terbatas. Itu yang kami harapkan. Finally, saya Indi Saya Rini. untuk Good News FM, bisa Good News for you at 94.9 Good News FM. Good News for the family. God bless.